Di kelas sebelah lagi ketemu lagi teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk menyusun bab 3. Tetapi di sini saya membahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ini saya membahas tentang kuantitatif. Nanti di video berikutnya saya akan membahas kualitatif. Oke, kita langsung saja. Sebelum saya masuk ke poin-poin yang memang harus diketahui untuk bisa menyusun bab 3, jadi perlu saya sampaikan ulang bahwa di video sebelumnya saya sudah membuat 3 video, di mana 3 video tersebut adalah 3 video yang memang harus kalian ketahui juga. Karena sebelum menyusun bab 3 perlu saya review lagi bahwa di mata kuliah metodologi penelitian saya coba risam sesingkat mungkin, semoga juga semudah mungkin agar kalian bisa pahami lagi. Jadi di 3 video saya sebelumnya, video yang pertama adalah saya membahas tentang metodologi penelitian dilihat dari berbagai sisi ya, dari tujuan, tingkat eksplanasi, bentuk metodenya, jenis datanya, kemudian juga waktunya. Dan video berikutnya saya menjabarkan lebih detail lagi bahwa apabila dilihat dari jenis datanya dan dari jenis data tersebut itu apabila dilihat dari sumbernya itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah data primer dan data sekunder. Di video kedua tersebut saya juga sudah jelaskan bahwa di situ saya jabarkan cara memperoleh datanya seperti apa, kemudian tekniknya apa atau bentuknya seperti apa. Nah, di situ juga saya sudah jelaskan di video saya yang kedua yang memang harus juga kalian ketahui sebelum kalian mulai menyusun bab 3. Kemudian di video ketiga dari 3 video yang memang saya buat sebelum video ini atau cara menyusun bab 3 skripsi ya. Di video ketiga saya coba jabarkan lagi setelah tahu sumber datanya. Nah, kemudian sumber data tersebut kita ajukan ke siapa? Atau kalau sudah tahu tekniknya, wawancara kah atau kuesioner kah atau dan lain sebagainya, itu akan kita berikan ke siapa? Nah, di situ juga saya jabarkan ada yang namanya responden, ada yang namanya informan. Di situ mulai terlihat istilah yang namanya metode penelitiannya ya, metode penelitiannya atau jenis penelitiannya itu masuk apa? Kuantitatif kah atau kualitatif kah atau perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Dan juga di video ketiga saya sedikit singgung di situ teknik samplingnya. Memang tidak saya bahas detail tentang masing-masing teknik sampling yang ada. Nanti saya buatkan video khusus untuk membahas tentang penjabaran teknik samplingnya. Tapi di video ketiga itu saya cukup memberi gambaran bahwa di situ poin-poin penting sebelum kalian mulai menyusun bab 3 yang memang harus diketahui. Itu ya. Nah, semoga dari 3 video itu cukup mereview, membantu kalian agar mengingat kembali mata kuliah metodologi penelitian yang harusnya sudah kalian tempuh sebelum kalian menyusun skripsi. Oke, kita mulai masuk ke poin yang pertama. Oke, kita mulai masuk poin yang pertama. Poin yang pertama yang kalian harus tulis dan harus kalian ketahui dan dapat adalah metode atau jenis penelitian. Jadi yang kalian harus tulis di situ yang pertama adalah metode penelitiannya atau jenis penelitiannya. Nah, sebetulnya di situ kalian sudah tahu ya, kalian sudah memahami bahwa di metode penelitian atau jenis penelitian di situ juga saya sudah review di video saya yang pertama. Di situ bisa lihat jenis penelitian kalian masuk jenis datanya kuantitatif atau kualitatif ya. Kemudian tingkat eksplanasinya deskriptif kah atau korelasi ya atau mungkin komparatif gitu ya. Nah,
tinggal ditulis saja tadi. Jadi mulai dari awal kalian harus tahu gitu. Di video-video sebelumnya juga saya jabarkan bagaimana saya bisa tahu jenis data saya. Ya, yang pertama memang harus memahami fenomenanya gitu. Kalian harus tahu ingin mengerjakan atau ingin melakukan penelitian apa. Di situ yang harus kalian pahami. Dari situ kalian bisa mengetahui, oh ternyata nanti saya melakukan penelitian ini, kemudian jenis datanya seperti itu. Nah, kemudian di situ juga kalian pasti bisa mengetahui tingkat ekspansinya. Saya cuma mendeskripsikan saja, atau saya membandingkan, atau mungkin saya menganalisa hubungannya apa. Nah, di situ di dalam video saya yang pertama sebelum kalian mengerjakan atau mulai menyusun bab 3, di situ juga sudah saya coba review ya. Di situ dalam metodologi penelitian, apabila dilihat dari jenis tingkat ekspansinya ya, berarti di situ kalian masuk bidang apa. Jadi di situ di metode penelitian atau jenis penelitian nanti kalian tulis gitu loh. Metode saya metode kuantitatif, dimana cuman menjelaskan saja, berarti kuantitatif deskriptif. Oh, saya mencoba mencari tahu hubungan antara dua variabel. Nah, di situ nanti jelas. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah lokasi penelitian. Di mana lokasi penelitian bisa kalian ambil acuan dari waktunya atau mungkin juga bentuk metodenya. Mengapa kok warnanya kuning ya? Mengapa kok warnanya kuning? Di sini saya pilah gitu ya. Apabila warnanya yang merah seperti kayak metode atau jenis penelitian tadi itu wajib ada. Tetapi yang warnanya kuning ini lokasi penelitian bisa jadi tidak diperlukan. Bisa jadi bisa langsung dijelaskan, dimasukkan menjadi satu di metode penelitian. Kasusnya seperti apa? Contoh, saya cuman mengambil data. Datanya saya ambil dari suatu lembaga, contohnya BBS atau mungkin Bursa Efek Indonesia. Nah, di situ data Anda itu mengambilnya dari satu lembaga. Jadi kalian bukan meneliti pada satu lembaga, tetapi mengambil data dari lembaga tersebut. Jadi itu sebetulnya tidak bisa dimasukkan dalam lokasi penelitian. Nah, di situ nanti bisa kalian jabarkan, mungkin di metode atau jenis penelitiannya, atau mungkin di poin berikutnya. Nanti ada yang namanya populasi dan sampel. Nanti saya jabarkan juga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi dari lokasi penelitian, apabila kalian ada yang membuat penelitian di satu lokasi gitu, sampaikan, tuliskan di dalam bab 3 kalian bahwa kalian melakukan penelitian di lokasi ini, waktunya kapan, bentuknya seperti apa lokasinya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, itu poin yang kedua. Kemudian poin berikutnya yaitu adalah variabel penelitian. Nah, di dalam variabel penelitian di sini terdapat beberapa poin, di mana yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah variabel, yang ketiga adalah definisi operasional, yang keempat adalah skala pengukuran. Oke, saya coba jabarkan satu persatu. Konsep. Nah, saat kalian melakukan penelitian khususnya di kuantitatif, pasti kalian menggunakan yang namanya variabel. Nah, saat Anda menunjuk satu angka atau satu alat atau satu nilai gitu ya menjadi satu variabel, maka di situ pasti di belakangnya pasti harus kalian jabarkan konsep apa yang ada di dalam variabel tersebut. Atau mungkin di dalam variabel tersebut kalian tidak mentah-mentah mengambil langsung nilainya, tetapi harus melakukan pengolahan. Nah, pengolahan yang harus dilakukan, jabarkan dulu, sampaikan dulu, saya menggunakan konsep ini sehingga saya bisa mendapatkan satu nilai. Nah, nilai tersebut nanti disebut dengan variabel. Nah, di poin yang kedua, variabel sudah jelas ya, bahwa variabel kalian itu yang kalian tulis di dalamnya. Kemudian
Yang berikutnya adalah definisi operasional. Di dalam definisi operasional nanti saya jabarkan lagi dalam satu video khusus membahas tentang definisi operasional. Cuman singkatnya seperti ini. Di dalam definisi operasional kalian bisa jabarkan dalam bentuk tabel ya. Tabel definisi operasional di mana di dalamnya umumnya di dalam tabel tersebut ada beberapa kolom. Kolom pertama adalah konsep, kolom kedua adalah dimensi, begitu ya. Kemudian kolom ketiga variabel, kolom keempat indikator, kolom kelima item, kolom keenam mungkin skala ya, skala pengukurannya. Nah, mengapa kok ada skala pengukuran? Jadi ada beberapa variabel yang memang nilainya belum langsung bisa didapatkan. Makanya dari variabel yang didapat, akhirnya agar bisa mendapatkan satu penilaian atau satu nilai atau satu angka, akhirnya dibutuhkan yang namanya adalah skala pengukuran. Mengapa kok warnanya kuning? Nah, sekali lagi saya ulangi, di situ skala pengukuran saya beli warna kuning opsional ya, opsional. Bisa jadi dibutuhkan, bisa jadi tidak dibutuhkan di dalam penulisan skripsi kalian. Makanya daripada itu silakan disesuaikan dengan skripsi yang kalian sedang lakukan atau penelitian yang sedang kalian lakukan. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah populasi ya, populasi dan sampel. Nah, di video berikutnya sudah saya jabarkan juga ya, populasi dan sampel seperti apa. Nah, itu bisa didapat dari mana ya? Tentunya dari responden. Kemudian sampelnya bagaimana? Ya, Anda menggunakan teknik sampling apa? Probability sampling atau non probability sampling. Mungkin saya bahas, nanti akan saya bahas sendiri ya, sekali lagi khusus memang detail membahas tentang populasi dan sampel. Tapi singkatnya seperti ini. Populasi itu adalah ruang lingkup yang luas. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi apabila kalian melakukan satu penelitian kemudian tidak memungkinkan untuk dilakukan secara keseluruhan, makanya akhirnya kalian mengambil beberapa bagian dari populasi yang ada. Nah, itulah disebut dengan sampel. Kira-kira seperti itu singkatnya. Oke, semoga di sini bisa difahami. Oke, kita langsung ke poin berikutnya. Berikutnya adalah data penelitian. Di mana di dalam data penelitian di sini ada beberapa poin lagi ya. Yang pertama adalah sumber data. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Yang ketiga adalah instrumen ya, instrumen penelitian. Nah, apalagi ini? Nah, oke, saya coba jabarkan sedikit demi sedikit. Oke. Di dalam data penelitian, kalian sudah tahu variabelnya. Tadi di poin sebelumnya kan ada variabel penelitian. Nah, bagaimana kalian bisa mendapatkan variabel tersebut? Nah, sebetulnya di video kedua saya yang memang harus kalian ketahui sebelum kalian mulai menyusun bab 3, di situ saya coba jabarkan. Tadi saya di awal juga saya jabarkan. Sumber data itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya primer, ada yang namanya sekunder. Nah, di situ kalian tulis datanya itu data primer ataukah data sekunder. Oh, datanya memang langsung saya wawancara kok pada satu informan atau dua informan atau tiga informan. Nah, itu berarti data primer. Oh enggak, saya cuma mengambil data dari lembaga. Oh, berarti itu data sekunder. Nah, sampaikan, tuliskan di poin tersebut di sumber data. Kemudian setelah menyampaikan sumber datanya itu seperti apa, mendapatkannya seperti apa, nah teknik untuk mendapatkannya bagaimana. Nah, di situ juga saya sampaikan. Di video kedua di situ ada teknik untuk pengumpulan datanya. Bisa menggunakan wawancara, observasi, atau mungkin menyebarkan kuesioner dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah tahu, oh nanti saya wawancara. Nah, wawancara karena itu tekniknya adalah menggunakan wawancara. Kemudian selanjutnya adalah instrumennya, alat wawancaranya apa gitu ya. Wawancara langsung, oh wawancara tidak langsung. Nanti menggunakan pertanyaannya itu adalah terstruktur. Oh pertanyaannya nanti bebas saja, berarti tidak terstruktur. Nah, seperti itu. Ya, kalau mungkin ada yang tanya apalagi terstruktur, tidak struktur dan lain sebagainya. Oke. Cukup kalian perlu ketahui, saya simpulkan lagi. Sumber data itu Anda mendapatkannya dari mana? Tekniknya apa? Oh, wawancara. Oh,
menyebarkan kuesioner dan lain sebagainya. Nah, itu tekniknya ya, atau bentuknya seperti apa. Kalau sudah tahu bentuknya, nah sekarang alatnya ya. Alatnya itu apalah? Alatnya itu adalah instrumen penelitian. Oh, nanti wawancara, sudah jelas itu tekniknya nanti wawancara. Cuman waktu kalian akan wawancara kan belum punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, waktu Anda mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin kalau kuesioner Anda mulai menyusun angket atau mungkin tes gitu ya. Nah, tes angket itu adalah disebut atau masuk dalam bagian instrumen penelitian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Itu adalah poin dari data penelitian. Oke, poin berikutnya yaitu adalah ini yang terakhir. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail juga, nanti saya bahas dalam beberapa poin. Yang terakhir adalah metode analisis data, di mana metode analisis data ini ada 2 poin yang memang yang harus difahami, yaitu yang pertama adalah pengujian instrumen atau validasi data. Apa itu? Nah, setelah data kalian dapat ya, di situ kalian harus cek datanya memang nanti akan bisa diuji atau tidak. Lah, beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengecek data yang sudah didapat. Jadi sebuah data yang sudah kalian dapat itu tidak serta-merta langsung bisa dilakukan pengujian, tetapi harus dicek dulu. Nah, disinilah kalau kita menyebutnya adalah beberapa rekan-rekan yang lainnya mungkin ada beberapa istilah yang lainnya, tapi di sini saya coba rangkum jadi satu gitu ya. Pengujian instrumen atau validasi data. Nah, di mana fungsinya adalah untuk memvalidasi apakah datanya memang sesuai atau tidak. Nah, saya ilustrasikan simpel. Apabila kalian menggunakan satu variabel gitu ya, atau single gitu ya. Kalau single berarti ya sudah cukup diuji reliable dan validitas saja. Tetapi kalau seumpama multiple ya harus menggunakan asumsi klasik. Nah, itu alat yang memang digunakan ya. Padahal di poin kedua kalian akan melakukan yang namanya uji analisis data atau uji hipotesis. Nah, apa itu? Nah, di bab sebelumnya kalian pasti sudah membuat yang namanya kerangka konsep ya, kerangka pikir. Kemudian setelah membuat kerangka konsep atau kerangka pikirnya, kemudian kalian mencoba untuk menghipotesiskan ya, memperkirakan kira-kira nanti ada hubungan atau tidak antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. X1 ke Y, X2 ke Y. Apakah X1 dipengaruhi Z sebelum ke Y dan lain sebagainya. Nah, itu teknik, itu alat-alat yang memang nanti saya jabarkan satu persatu. Semoga kita bisa saling terus berbagi ya. Untuk bisa saya jabarkan satu persatu, karena di sini coba saya jabarkan satu persatu bisa saling berhubungan. Nah, di situ di uji analisis data atau uji hipotesis, di situ sampaikan gitu loh. Anda sampaikan, oh saya ingin melihat parsialnya, oh saya ingin melihat simultannya dan lain sebagainya. Lah, ujinya menggunakan apa? O, F, O, T dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari semua poin yang sudah saya sampaikan, sebetulnya di sini ini poin-poin yang memang saya coba untuk rangkum menjadi satu. Jadi silakan disesuaikan dengan pedoman skripsi yang ada di perguruan tinggi kalian masing-masing. Karena mengapa? Masing-masing perguruan tinggi memiliki pedoman penulisan sendiri-sendiri. Tetapi di sini saya mencoba mengilustrasikan atau merangkum dari beberapa hal yang memang sebenarnya dari semua perguruan tinggi adalah maksudnya atau intinya sama. Cuman berbeda pada pedoman penulisan atau kebijakan dalam penulisan skripsi. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa terus berbagi dengan kalian. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-sharingkan kepada yang memang membutuhkan. Kemudian apabila kalian suka, silakan di-like. Nah, jangan lupa terus dibagikan
Karena kenapa? Dengan kalian sudah bisa menyelesaikan, tentu amat lebih berbahagia lagi kalau rekan kalian yang sedang mengerjakan skripsi juga bisa selesai juga skripsinya. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya yang terus mencoba saya bahas tentang sharing bagaimana cara menyusun skripsi dari tahap per tahap. Oke, sampai ketemu lagi.